Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam teman-teman yang sedang live streaming di IG HMNFP Unpad pada malam hari ini. Kami pada malam hari ini mengadakan suatu kegiatan diskusi buku. Ini kegiatan pengembangan minat baca kader, khususnya kader-kader kita di Himpunan Mahasiswa Manajemen. Dan pada hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani saudara saya, saudara seperjuangan, Bung Ardun. Apa kabar Bung Ardun? Halo. Baik. Aman nih. Aman. Sibuk apa? Ya, sibuk Kuliah. kuliah tentunya karena Sama. kita masih mahasiswa. Kuliah online. Sibuk kuliah. Jadi aman Bung Ardun ya. Aman. Jadi sudah siap kita coba diskusikan satu buku ini. Ya, insya Allah. Oke. Ya, pada kesempatan kali ini juga kita akan mendiskusikan satu buku dan buku ini juga merupakan salah satu koleksi dari perpustakaan mini Himpunan Mahasiswa Manajemen. Jadi kalau teman-teman lihat di belakang kita ini ada buku-buku yang coba kita susun rapi. Ini merupakan koleksi dari kami dari Himpunan Mahasiswa Manajemen, dan pada kesempatan hari ini kami akan mendiskusikan satu buku yang coba kami diskusikan, Animal Farm karya George Orwell. Namun di sini coba kami akan coba diskusikan dia penerbitnya Bentang, itu yang terjemahkan Prof. Badi Sumanto. Jadi ya, sebelum kita coba lebih tuntas lebih dalam membahas tentang isi buku ini, kita coba bahas dari sampulnya dulu Bung. Kalau dari Bung Ardun sendiri dulu, dari sampul Animal Farm terbitan Bentang ini bagaimana Bung? Dari segi sampulnya ya, mungkin saya pribadi cukup suka warnanya kuning, asik terang ya, dan keren. Namun bagi saya sampul ini bukan yang penting, itu esensi dari buku ini, bagaimana cara kita memahami buku ini. Saya rasa sampul tidak terlalu penting bagi saya pribadi. Menurut saya ya banyak isinya Isi dalam buku itu yang penting, tapi saya cukup suka warna dari sampul buku ini. warna kuning. Ya. Kalau menurut Bung Didi? Kalau dari saya pribadi kan ya, saya sempat juga baca-baca beberapa artikel. Ternyata Animal Farm ini, karena kan ini terbitan tahun 1945 Ya, awal cetakan pertamanya. ya, 17 Agustus, jadi tepat kemerdekaan Indonesia. kita. Pada saat itu ini kan termasuk satir politik, dan ya, nanti akan kita bahas lebih dalam lagi. Ya. Ternyata di Indonesia sendiri nih telah diterbitkan oleh beberapa penerbit seperti Bentang, Sumbu, dan Gading. Ya. Pak, dan sebenarnya buku ini juga, ini kan judulnya Animal Farm, tapi dalam penerbit yang Gading tadi itu, dia namanya bukan Animal Farm lagi, tapi Binatangisme judulnya. Ya, isinya di dalamnya ya kurang lebih sama, cuma memang di judulnya dan covernya dia agak berbeda untuk buku ini. Dan ya, buku ini kalau kita bisa bilang novelet kan, tidak terlalu tebal lah. Kalau untuk teman-teman di rumah ingin membaca buku yang seperti ini, kalau dari Bung Ardun sendiri minta tanya, dalam membaca buku ini berapa lama, buku Animal Farm? Kemarin saya sempat baca buku ini, cukup lama ya, untuk dari 140 lembar ini cukup lama, itu 3 hari, karena ya cukup banyak kesibukan kita di kampus, Kuliah online sekarang, apalagi kuliah online, sudah cukup banyak tugas masuk ya saat ini. Ya 3 hari, dan saya rasa mungkin untuk teman-teman lain untuk membaca buku ini hanya membutuhkan waktu 1 hari ya, jika hanya untuk menghabiskan atau memahami isi buku ini, saya cukup singkat. Namun saya pribadi kemarin cukup lama, 3 hari, karena ya, kesibukan itu. Kalau Bung Didi kemarin sempat baca ini berapa lama nih? Untuk membaca buku Animal Farm ini berapa hari? Sekitar belum sampai 2 hari, tapi ya sekitaran itulah 2 hari lah. Ya kurang lebih sama seperti Bung Ardun dengan kesibukan. Tapi menurut saya buku ini kan tidak terlanjur tebal ya, cuma Hanya 142 halaman. 142 halaman terbitan Bentang ini. Jadi saya rasa kalau teman-teman punya banyak waktu luang ketika sendiri membaca buku, ya bisa dalam 1 kali baca mungkin habis buku Animal Farm ini terbitan Bentang, karena dia bukunya tidak terlanjur berat-berat sekali, novelet seperti ini, dan tidak terlanjur tebal. Jadi menurut saya teman-teman bisa menghabiskannya dalam waktu yang singkat untuk buku ini sendiri. Dan bagaimana Bu?
hanya dengan segelas kopi mungkin sudah habis juga ini ya. Iya, Ini iya. karena sangat tipis ya. Hanya 142 lembar. Dan isinya pun seperti yang Bung Didi katakan, ya tidak berat-berat sekali seperti itu. Saya coba mau sedikit bertanya lagi nih kepada Bung Arjun. Pengalamannya sampai bisa membaca buku Animal Farm ini bagaimana, Bung? Ya, menarik cukup menarik. Jadi pada saat itu saya pada beberapa hari lalu, saya lupa hari apa waktu itu. Jadi kita sedang di secret pada saat itu, tengah malam karena kita sudah capek setelah perkuliahan online. Kita jalan-jalan ke secret, saya jalan-jalan ke secret dan bertemu ketua himpunan pada saat itu Kanda Rahman. Kemudian kita bincang-bincang sedikit perihal diskusi sedikit tentang Uni Soviet dan komunisme pada saat itu. Soviet dan komunisme, ya, karena tersinggung di buku ini. Kemudian setelah pembicaraan itu, setelah dia ketua himpunan bertanya kepada saya, kamu pernah membaca buku ini? Ini yang dia maksud Animal Farm. Namun pada saat itu ketua himpunan tidak membawa buku ini. Kemudian saya bilang belum. Coba kamu baca buku ini novel yang asik, novel satir yang menganalogikan perang dunia kedua pada saat itu untuk pada Uni Soviet seperti itu. Akhirnya setelah kita berdiskusi kecil sedikit, kemudian keesokan harinya saya diberitahukan buku ini kalau ada di salah satu di perpustakaan mini HMM seperti itu. Akhirnya saya mencari buku ini dan saya baca-baca sedikit dan kemudian ternyata sangat asik sekali buku ini. Apalagi karena ini novel satir, merupakan novel alegori politik yang ditulis Orwell pada masa Perang Dunia Kedua ya, pada saat itu. Karena kan itu di tahun 1945 akhir Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua. Dan asik. Kalau Bu Didi sendiri pengalaman membaca buku ini, ya, kalau pengalaman saya baca bukunya kurang lebih sama seperti Bung Arjun, mulai dari ketertarikan kita dalam membaca buku. Dan ya karena di buku ini jujur pertama kali buku ini saya baca, kalau teman-teman tidak melihat sinopsis di belakangnya ini ada penjelasan bahwa buku ini ternyata satir politik ya, maka ya ini seperti gimana ya, cerita fiksi biasa. ya Padahal karena kita kan cuma di sini kan cuma seperti analogi terhadap politik dan kita baca ya santai ringan. Ternyata buku ini kan sedikit satir terhadap totalitarisme pada masa Uni Soviet Perang Dunia Kedua dulu. Makanya itu ternyata buku ini kelihatannya ringan, tapi ketika kita tahu sejarahnya bahkan ternyata berat dalam pembahasannya dia. ternyata ada sejarah yang diangkat di situ. Ada sejarah. Namun dianalogikan sebagai peternakan. Nah, seperti peternakan manor lebih tepatnya di buku ini dijelaskan. Nanti mungkin akan kita coba. Dan dulu kita spoiler lebih dalam. Bertahap ya. Jadi kita mulai dari sampulnya dulu. Setelah itu coba kita akan bahas mengenai isinya dia. Saking asiknya ini buku telah mendapatkan banyak penghargaan. Di sini ada juga di belakang kalau teman-teman boleh ke secret lihat buku ini atau teman-teman cari di Gramedia, saya rasa ada. Di sini saya bacakan dianugerahkan Retro Hugo Awards 1996 untuk novela terbaik dan Prometheus Health of the Fame Award 2011. Animal Farm menjadi mahakarya Orwell yang melejit namanya. Jadi ini merupakan karya Orwell yang cukup melejit namanya. Bagaimana menurut Bung Arjun untuk karya Orwell? Jadi ini buku karya kedua dari Orwell kalau tidak salah ya, George Orwell ya. Ya. Setelah yang pertama Burma Day. Itu kalau Burma Day itu dia kehidupan Orwell saat di Burma atau sekarang Myanmar. Namun tidak setenar ini. Iya. Setenar Animal Farm. Kemudian karyanya yang kedua Animal Farm dan yang ketiga 1984. Ya. 1984. Iya betul sekali. Jadi buku ini yang membuat nama Orwell melejit pada saat itu. Animal Farm ya karena ini lagi karena pada saat cetakan pertama dibuat banyak pembaca yang mengira-ngira bahwa apakah ini dituliskan sebagai kondisi pada saat itu, karena pada saat itu kan sedang gencar-gencarnya Perang Dunia Kedua dan Uni Soviet pada saat itu sedang mungkin nanti kita akan jelaskan setelah nanti ya. Jangan banyak kita spoiler ke dalam sekali. Jadi terlalu jauh sekali. keluar dulu supaya teman-teman yang di rumah juga penasaran. Iya.
Kalau dari saya sendiri Bung mengenai Orwell kan, Orwell ini nama aslinya kan Eric Arthur Breyer. Cuma dia lebih disapa George Orwell. Itu tadi ada dia punya buku pertamanya Burma Days, itu menceritakan kehidupannya di Burma karena dia kan kelahiran India. Ya, Namun saat itu dia menjadi pembantu kepolisian di Burma dan di situ juga dia terilhami untuk menulis buku itu tadi. Karena dia seorang sastrawan juga. Sastrawan George Orwell tadi. Kemudian karyanya kemudian ini Animal Farm yang cukup melejit. Ada dua dari yang saya coba baca artikel, dua bukunya yang paling terkenal ya tadi Animal Farm dan 1984 1984. Dan di 1984 lebih kompleks lagi gitu ya, Dan membahas tentang ke ini satir-satir ya, politik. politik. Dan ya kalau teman-teman penasaran mungkin nanti kedepannya kita akan review buku itu lagi. Jadi Iya. ada lanjutan dari Animal Farm ini, kemudian ada Ini 1984. Siapa tahu teman-teman anggota di rumah juga ingin mereview buku ya, ayo sama-sama kita ke Secret. Kita coba diskusikan buku-buku yang ada di himpunan ya. koleksi himpunan Mas Sangat Amin. banyak sekali di, Banyak sekali. masih ada juga di dos-dos lain di dalam lemari, masih banyak yang buku yang belum ditata di perpustakaan ini. Nah itu tadi untuk kita coba bicara sudah mengenai sampul. Jadi pendapat baik dari saya sendiri maupun dari Bung Arjun. Nah Bung, kan sudah dijelaskan tadi bahwa buku ini merupakan satir politik, alegori politik atau penganalogian politik lah. Ya. Dalam buku ini kan dianalogikan sebagai, dari judulnya Animal Farm berarti binatang. Jadi kalau menurut Bung Arjun sendiri bagaimana sih si penulisnya atau si Orwell sendiri ini dalam menganalogikan politik-politik itu dalam suatu karya yang menurutku fenomenal, Ya. Animal Farm ini. Gimana? Seperti kita ketahui ya, cetakan pertamanya itu diterbitkan pada tahun 1945, tepatnya pas ya kita ulangi lagi di akhir-akhir Perang Dunia Kedua, Bang. Dan untuk pada masa saat itu, saya rasa saya pikir George Orwell sangat berani sekali menulis novel ini karena ini sebagai alegori politik, dan yang kemudian yang dimaksud di sini adalah Uni Soviet. Ya bukan hanya dibutuhkan keintelektualan yang sangat tinggi, namun keberanian lagi yang sangat dibutuhkan saat menulis ini. Saya rasa George Orwell keren. Saya tidak tahu harus Orwell dalam menganalogikan buku ini. Ada lagi Bung? Kalau dari saya pribadi kan di sini Orwell coba menyinggung atau ya istilahnya satir politik lah, karena tokoh-tokoh yang ada di dalam buku ini sebenarnya tokoh-tokoh yang bermain-main di saat Perang Dunia dulu. Ya. Dulu seperti kalau kita sedikit Singgung tokohnya, ada yang kita tokoh di buku ini si Babi Putih Terhormat atau si Tua Mayor. Ya. Jadi kalau kita lihat di nyatanya si Tua Mayor ini sebagai si Lenin. Bagaimana sih kalau saya coba cerita dari bukunya, si Babi Tua Mayor ini kan mempunyai mimpi, dan di dalam mimpi itu kemudian dia ceritakan kepada binatang-binatang di peternakan lainnya. Kemudian di dalam binatang dia coba meyakinkan binatang-binatang lainnya tentang suatu paham yang kemudian dikenal dengan paham binatang gisisme. Mungkin Bung Arvin bisa jelaskan karena bagaimana rinci mengenai cerita dalam buku ini. Ya, saya akan menjelaskan sesuai ini saya jadi pada ini kita ambil dari cerita dari sini ya, baru kita akan analogikan apa yang terjadi. Jadi pada suatu malam, jadi ada beberapa saya boleh cerita mungkin saya cerita tokohnya dulu ya. Ada beberapa tokoh yang menonjol pada awal-awal. Ya, boleh langsung. Jadi di sebuah peternakan tentunya ada pemilik peternakan. Jadi pemilik peternakan itu bernama Pak Jonas. Iya, Pak Jonas. Kemudian di dalamnya tentunya ada hewan-hewan peternakan seperti babi, kambing, kuda, bebek dan lain-lain. Jadi kita masuk ke sosok babi dulu. Ini bukan berbicara kasar tapi saya menceritakan Ya, karena di buku ini begitu dibilangnya babi. Jadi bukan saya memaki diri atau memaki teman-teman yang sedang menonton seperti itu. Jadi ada sosok babi di sini, yaitu babi babi putih si major tua. Ya. Kemudian ada si Napoleon.
ada snowball. Jadi ada 3 bab yang cukup menonjol di buku ini di awal-awal ya. Jadi si babi tua ini jadi si babi tua ini dia mendapatkan mimpi bahwa bangsa hewan atau bangsa binatang harus merdeka. Dan kemudian dia karena pada saat malam itu si pemilik peternakan mabuk dan dia lupa menutup pintu kandang. Akhirnya si babi tua ini masuk ke dalam kandang, sampai akhirnya para binatang-binatang liar pun masuk ke dalam kandang mendengarkan cerita dari si babi tua ini. Mayor tadi Ya, si mayor ini. Kemudian sudahlah berkumpullah pada saat itu, yang kemudian dihadiri para binatang yang salah duanya adalah Lenin dan Napoleon, Snowball dan Napoleon. Jadi si Napoleon ini adalah sosok Stalin dalam kisah nyatanya kalau dari kita angkat dari Uni Soviet. Dan Snowball ini Trotsky. Trotsky. Ya. Kemudian setelah si Major babi tua itu menceritakan mimpinya, dia mengatakan bahwa kita sebagai hewan-hewan atau binatang, kita harus merdeka. Seperti itu. Kita bisa melakukan lebih dari apa yang kita harus melakukan pemberontakan dan melengsarkan si Pak Jones tadi, si pemilik peternakan, karena si babi tua ini resah karena dia ada kutipan sebuah di buku ini mengatakan bahwa sebenarnya manusia ini tidak menghasilkan apa-apa, namun mengonsumsi sebanyak-banyaknya seperti itu. Bung, di sini ada kan komentar di halaman berapa itu? Manusia tidak. Nah ini di halaman 6. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang mengonsumsi tanpa menghasilkan. Ini pertama saya membaca buku ini saya langsung berpikir, apa benar seperti itu? Manusia hanya bisa mengonsumsi tanpa bisa menghasilkan. Jelek betul. 9. Jadi menurut Bung Arti bagaimana Bung masalah itu? Oh, kita lompat sedikit dari cerita tadi. Kita bahas sedikit ini. Jika dibilang seperti itu, ya kita tidak bisa nafikan lagi bahwa ya memang seperti itu kenyataannya. Kita bisa lihat sendiri kan bahwa sapi yang menghasilkan susu namun kita menikmati hasil susunya. Kita bisa lihat sendiri banyak produk-produk susu yang ada di supermarket atau minimarket, Alfamidi atau di pasar-pasar lainnya. Kita bisa dapatkan telur dari dari ayam dari hasil yang dihasilkan ayam, dan banyak yang dan lain sebagainya. Kita hanya bisa mengonsumsi tanpa bisa menghasilkan apa-apa. Kalau dibilang seperti ya tidak bisa kita nafikan lagi apa yang dikatakan George Orwell, ya saya pikir cukup benar. Nah, kalau dari saya pribadi kan ini kan menyinggung termasuk kaum borjuis dan proletar. Ya. Itu proletar. Kalau borjuis itu seperti kaum yang menengah ke atas atau orang-orang yang mempunyai modal, mempunyai uang. Sedangkan kaum proletar adalah kaum buruh. Gitu. Kalau dikatakan mungkin ya, manusia kan ini kan kaum borjuis hanya bisa mengonsumsi tanpa bisa menghasilkan. Mungkin seperti ya buru-buru memang yang menghasilkan. Sedangkan si kaum borjuis tadi adalah orang-orang yang punya modal, punya uang tadi, mereka hanya tahu mengonsumsi atau hanya bisa menikmati. Mungkin seperti itu tadi sedikit Orwell dia menggambarkannya seperti tadi. Manusia hanya bisa mengonsumsi tanpa bisa menghasilkan. Oke, mungkin lanjut. Kita lanjut ke mimpi ini. Tadi sedikit terlompat dari mimpi. Kita lanjut ke mimpi tadi. Kemudian setelah si Major tua bercerita tentang itu, 3 hari kemudian Major tua itu meninggal atau mati. Dan kemudian karena di kandang itu babilah yang cukup cerdas dalam menangkap apapun dalam segi pemikiran. Kemudian si Napoleon dan Snowball ini berdiskusi seperti itu, berbicara kalau kita harus laksanakan apa yang dipikirkan oleh si Major tua ini atau si babi tua putih ini. Kemudian mereka membentuk gagasan yang disebut binatangisme. Ya. Yang disebut binatangisme. Mereka setelah membuat gagasan itu, mereka coba melakukan agitasi kepada hewan-hewan yang ada di peternakan dan memberikan gagasan bahwa mereka harus melakukan pemberontakan. Kita harus lengserkan si Pak Jones ini. Kemudian terbentuklah ada beberapa 7 perintah dan
ada beberapa nyanyian dan lain sebagainya seperti itu. Bung, saya coba potong sedikit ini, Bung. Tadi mereka suatu langsung membentuk yang namanya paham binatangisme. Mungkin kalau kita coba mundur ke belakang atau melihat sejarahnya, mungkin paham binatangisme atau ini pendapat saya dan ya, saya juga coba biasakan review dengar sedikit nonton YouTube lah mengenai buku Orwell ini kan. Mereka menyinggung mengenai totalitarisme Uni Soviet perang dunia kedua. Menurut paham saya, binatangisme ini merupakan paham komunisme. Cuma yang dorang bentuk dalam binatangisme seperti itu. Kemudian Bung tadi sempat singgung ada lagu yang dorang nyanyikan, kalau saya nama judul lagunya Binatang Inggris ya, Binatang Inggris. Ini cukup menarik juga kita bahas lagu Binatang Inggris ini karena ini merupakan lagu Mas Internasional ya. Mas Internasional. Bahkan Mas Internasional ini di hari buruh biasanya dinyanyikan oleh teman-teman buruh untuk menuntut hak mereka. Untuk lagu Mas Inggris, Mas Internasional tadi. Kemudian 7 perintah. 7 perintah itu di halaman 24. Jadi di buku ini juga ada 7 perintah dan ini merupakan yang mencakup paham binatangisme tadi. Jadi orang coba buat dalam satu aturan atau dibungkus dalam 7 perintah. Nah, di sini kalau dari saya sendiri, Bung, tertarik dengan 7 perintah yang dimasukkan dalam buku ini tadi. Nah, saya baca di aturan yang pertama. Apapun yang berjalan dengan 2 kaki adalah musuh. Berarti yang dimaksud manusia di sini. Nah, manusia yang berjalan dengan binatang 2 kaki. Kemudian yang kedua, apapun yang berjalan dengan 4 kaki dan bersayap adalah teman. Nah, saya rasa ini sudah cukup menyinggung yang seperti tadi tuh, kaum borjuis dan kaum proletariat. Kalau Bung Martin, bagaimana Bung menanggapi 7 aturan tadi itu? Ya, itu dari poin pertama ya. Poin pertama yang poin berapa tadi? Poin kedua. Poin pertama tadi bahwa yang berkaki 2 adalah musuh. Berkaki 2 adalah musuh, Dan yang kedua berkaki yang 4 dan bersayap adalah teman. Nah, jadi di poin pertama kita singgung lagi tentang alegori ini, bahwa yang dimaksud di poin pertama itu ialah bahwa kaum borjuis atau kaum menengah ke atas ialah musuh bagi kaum proletariat Iya. dan bagi para buruh. Dan kemudian di poin kedua, semua yang berkaki 4 dan bersayap ialah teman. Akhirnya maksudnya jadi semua buruh itu adalah kawan. Semua buruh itu harusnya bersatu seperti itu. Ya, untuk melawan di poin pertama itu kaum yang berkaki 2 itu atau kaum borjuis ke atas seperti itu. Ini seperti itu. Ya, untuk paham binatangisme ini tadi. Dan saya paling tertarik dengan aturan yang terakhir. Apa itu? Semua binatang sama rata. Itu yang sepertinya sangat mencolok sekali. Misalnya sekali bahwa ini ya buku tentang komunisme atau komunisme seperti itu kan. Karena kan seperti kita ketahui paham komunisme itu sama rata, sama kasta. Ya. Jadi mereka merencanakannya sama rata semuanya. Tidak ada kelas-kelas lagi. Seperti itu. Kalau kita melihat dari 7 aturan yang orang bungkus dalam binatangisme. Mungkin bagaimana kita lanjut lagi ya untuk selanjutnya kan ini kan sudah meninggal si binatang si tua mayor tadi. Kemudian pemerintahannya dilanjutkan oleh jadi setelah si babi tua ini meninggal atau si Lenin meninggal, jadi kan jika kita tarik lagi sejarah dari Uni Soviet bahwa si Lenin punya dua murid yang cukup dominan pada saat itu, yaitu yang tadi itu Trotsky dengan si Stalin. Jadi pada masa itu awal-awal ini mereka berdua ini selalu bersama. Namun selalu terjadi perbedaan pendapat karena mereka saling berebut pengaruh kan pada saat itu. Dan salah satunya perbedaan pendapat yang dianalogikan dalam buku ini bahwa jadi pada saat itu terjadilah perang dalam kandang, dalam peternakan. Mereka ini coba memberontak untuk menyingkirkan si Pak Jonas ya. Kemudian dimenangkan oleh para binatang. Tersingkirlah si Jonas ini. Tapi kemudian mereka berpikir bahwa pasti akan ada
manusia-manusia ini pasti akan membalas mereka, akan merebut lagi apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Mereka ini maksudnya manusia ya. Kemudian mereka berdua berpidato, kemudian Napoleon berkata bahwa kita harus punya persenjataan dan kita harus melatih diri kita agar bisa menggunakan senjata. Oh iya, saya ingat ini. Dan Snowball mengatakan bahwa beritahu pada merpati, sebarkan berita ini agar kita semua ini bisa bersatu. Jadi jika kita analogikan lagi ke dalam Uni Soviet, yaitu Napoleon dan Trotsky dan Stalin. Jadi yang dimaksud dalam dua kutipan tadi yaitu apa yang dikatakan Stalin, yaitu lebih ke dalam Uni Soviet. Yang diinginkan Stalin hanya memperkuat atau memperkokoh pertahanan Uni Soviet saja, berarti cuma di lingkup mereka Ya. saja. Uni Soviet ini yang dikuatkan pertahanannya. Ya, Seperti itu. betul sekali. Namun berbeda dengan Trotsky, yang Trotsky inginkan adalah bahwa revolusi ini tidak hanya di Uni Soviet saja, namun kita harus membuat revolusi besar-besaran ke seluruh dunia seperti Berarti menyeluruh dia. ya, menyeluruh. Itu yang pengen saya dapatkan dari perbedaan gagasan tadi. Dari mereka berdua ini. Ya, Ya Bung, dan ya betul yang Bung katakan tadi, sering mereka terjadi perbedaan gagasan dan di nyatanya juga antara Stalin dengan Trotsky tadi memang ada yang seperti itu. Mereka perbedaan gagasan bahwa yang seharusnya Trotsky ini ya kita sebarkan dulu paham binatang sendiri kepada seluruh dunia. Sedangkan kalau dari siapa Stalin tadi ini dia ya kita coba kuatkan dulu pertahanan kita sendiri atau Uni Soviet ini seperti itu. Dan kalau kita berbicara perbedaan pendapat, ada puncak perbedaan pendapat mereka berdua, Bung. Itu pada saat kan kita, kalau teman-teman baca buku ini, jadi si Snowball ini merupakan babi yang inovatif. Jadi pada saat itu dia punya pemikiran bagaimana kalau kita membuat kincir angin di peternakan. Lupa kita jelaskan tadi bahwa peternakan ini pertamanya peternakan manor. iya. Cuma karena binatang berhasil peternakan itu mereka ganti. Ya, mereka ganti papan nama di depan itu menjadi peternakan binatang. Jadi ya itu bentuk bahwa sekarang peternakan ini ya milik kita, milik para binatang. Seperti itu. Perbedaan gagasan itu pada saat itu Snowball sangat ingin sekali membuat kincir angin dengan tujuan kalau kita buat kincir angin maka ketika musim dingin nanti kita tidak perlu kerja selama 1 minggu full, tapi kita cukup kerja selama 3 hari dalam seminggu. Jadi pada saat musim panas Berarti lebih ringan lagi kerjanya. Sedangkan si Napoleon ini tadi dia berpendapat bahwa buat apa kita capek-capek buat yang tidak pasti, kincir angin ini tadi. Lebih baik mari kita kumpulkan makanan sebanyak-banyaknya agar nanti di musim dingin kita tidak perlu terlalu kerja keras. Seperti itu perbedaan pendapat di antara mereka berdua. Bahkan ada satu kejadian yang menurut saya sangat lucu kalau coba kita pikirkan. Pada saat itu Snowball coba membuat karyanya dalam suatu gambar kincir angin, dia buat di lantai perlengkapan kuda kalau saya tidak salah itu. Dia gambar, namun Napoleon masuk dan dia kencingi gambar itu. Kurang ajar betul. Jadi dikencing oleh Napoleon ya? Dikencing oleh Napoleon apa? Kalau saya sakit hati itu sudah dia gambar gagas sekali desainnya ya, karena mereka berbeda gagasan. Ya seperti itu. Dan puncaknya ketika mereka berpidato, si Snowball ini mengungkapkan pendapatnya, ayo kita bangun kincir angin. Sedangkan Napoleon kan tidak sepakat, dan pendapatnya mereka berdua ini, binatang-binatang lain ini kan tidak sepintar mereka berdua. Jadi ya ketika si Snowball katakan ayo kita buat kincir angin dan kita kerja 3 hari dalam seminggu, ya mereka sepakat. Tapi ketika si Napoleon yang mengatakan ayo kita kumpulkan makanan sebanyak-banyaknya, setelah itu mereka pun sepakat. Jadi binatang ini dilema kan dua hal tersebut. Dan puncaknya terjadi ketika si Napoleon ini tadi kan dia coba berpidato ya, namun kalau kita melihat di buku ini pendapatnya Snowball yang lebih banyak diterima oleh para binatang. Dan akhirnya si Napoleon ini marah, mungkin dia sudah merasa dia akan kalah sehingga dia panggil para anjing-anjing untuk kejar si Snowball.
Gitu. Dan pada saat itu juga snowball sudah tidak kelihatan lagi di peternakan sudah menghilang pada saat itu ya. peternakan Manorin tadi. Iya. Begitu. Itu yang pada saat itu pemerintahan ya sudah dikuasai oleh Napoleon, si babi Napoleon tadi. Dan pada awal-awal mungkin kita sebenarnya apa ya, pemerintahan atau kekuasaan ya. Di awal-awal kekuasaan Napoleon saat memimpin pada masa itu, awal-awalnya semua berjalan baik dan lancar ya. Semua babi sejahtera tanpa kerja, tanpa harus dipaksa. Para sapi bisa menghasilkan susu dan dinikmati oleh anak-anaknya. Kemudian para ayam bisa bertelur dan mengerami telurnya, yang kemudian menetas dan lahirlah ayam kecil seperti ini. Namun setelah itu mulailah ada muncullah sedikit-sedikit mulai ada kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh Napoleon, seperti bahwa binatang harus diharuskan menyisipkan sedikit apa yang dihasilkan untuk peternakan itu sendiri, seperti itu. Jadi seperti sapi, mungkin ketika sapi mulai punya air susu seperti itu, Iya. air susunya sedikit disisihkan untuk peternakan seperti itu, untuk kemudian untuk dijual dan lain sebagainya. Begitupun untuk ayam harus menyisipkan sedikit telur untuk peternakan, dan seperti itu. Dan untuk berlaku untuk semua para hewan-hewan di situ. Mulailah sudah mulai ada kebijakan-kebijakan seperti itu. Jadi kalau saya tangkap itu berarti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Napoleon ini kebijakan-kebijakan yang hanya menguntungkan sepihak. Bahkan kalau coba kita baca lebih dalam lagi, sama saja ketika pada masa Ya. dipimpin oleh Pak Jones tadi. Namun ini belum puncaknya. Masih puncaknya, masih masih awal-awal, lagi. karena dia tergerus sedikit Ya. seperti itu, Bu. Namun pada saat itu para hewan-hewan di peternakan sepakat, dan mereka rasa itu perlu, karena kita perlu berkorban untuk peternakan seperti itu, dan mereka menganggap itu tidak kenapa-kenapa seperti itu. Kalau kita lanjut lagi, karena setelah sudah dipimpin oleh Napoleon, kalau menurut saya pribadi, Napoleon ini gaya kepemimpinannya yang terlalu diktator. Ya. Kenapa? Kalau saya pribadi mengatakan seperti itu, karena menurut saya semua kebijakan-kebijakan itu ya kebijakan-kebijakan yang dia buat sendiri, Otoriter ya. otoriter. Bahkan kalau kita baca sebelumnya itu mereka ada rapat mingguan, tapi pada saat itu ya dihapuskan rapat mingguan itu. Pada saat masih ada snowball masih ada rapat mingguan. Ya? Ada rapat mingguan, jadi dikumpulkan semua binatang untuk membahas pekerjaan selama seminggu ke Ya. depan. Namun pada saat pemerintahan si Napoleon ini Sudah tidak ada ya. sudah tidak diadakan, jadi hanya binatang-binatang tertentu yang mengikuti rapat untuk membahas kerja-kerja mereka dalam 1 minggu ke depan. Jadi kalau menurut pandangan saya, cocok juga kalau saya coba baca artikel-artikelnya bahwa dikatakan Stalin merupakan pemimpin yang diktator pada saat itu. Begitu. Kalau kita coba sedikit review bukunya. Dan di sini sebenarnya kita jangan telanjur cerita sampai habis mengenai buku ini. Takutnya nanti teman-teman tidak mau membaca tidak lagi. mau membaca lagi. Kita buat penasaran teman-teman yang di rumah, agar teman-teman di rumah juga, bagaimana endingnya ya? Namun kita tetap mungkin akan sentil-sentil sedikit supaya Uni Soviet dan buku ini. Seperti itu. Oke, kita lanjut nih, Bung. Oke, lanjut. Jadi sudah sampai di pemerintahan Ya, si pemerintahan Napoleon yang pada masa-masa kemasan ya Indonesia itu, pada masa-masa PWN. Jadi mulailah di pemerintahan Napoleon mulailah masuk ke musim dingin. Ini sudah hampir-hampir mulai ini ya, sudah mulai berbeda ini ya, jadi sistem pemerintahan. Jadi pada musim dingin pada saat itu karena mereka tidak mempunyai ini gudang yang bagus. Pada saat itu buah-buahan atau makanan lain seperti sayuran, buah-buahan dan lain-lain itu rusak, busuk seperti itu, karena pada musim dingin, dan tong-tong itu tidak tertutup rapat seperti yang diceritakan ini. Akhirnya rusak ini makanan-makanan ini, dan kemudian tersebarlah berita itu ke peternakan-peternakan lain yang ada di dunia luar, dan kemudian si Napoleon pun sudah mulai bingung apa yang harus dia katakan kepada dunia luar ketika dunia luar tahu isi dalam
dalam peternakannya ini seperti itu. Bahwa sudah tidak ada lagi makanan. Bahwa dalam masa kepemimpinannya makanan pun sudah mulai ini sudah mulai berkurang ya karena musim dingin dan lain sebagainya. Kemudian karena makanan sudah mulai kurang seperti itu, jadi para hewan-hewan ini sudah saling makan seperti itu, sudah kanibal, jadi kanibalisme. Iya, sudah menjadi kanibalisme. Kemudian karena Napoleon pun cukup cerdik, akhirnya dia berpikir bahwa dia harus bekerja sama dengan ada suatu karakter sini namanya Wimper. Mungkin bisa ini sebagai suatu kepala negara atau cukup sosok yang berpengaruh dalam dunia luar seperti itu ya. Wimper, ya saya ingat. Jadi Wimper ini si penghubung antara Napoleon dan manusia, ya, orang-orang. Dan sebenarnya ini sudah termasuk melanggar isi perintah tujuh perintah tadi, Tagisme tadi, bahwa yang mengatakan bahwa yang berkaki dua adalah musuh. Sedangkan Wimper ini kan dia sosok orang atau manusia yang sebenarnya musuh mereka, dan itu mulai dilanggar oleh di pemerintahan Napoleon ini. Ya, jadi kemudian dia bekerja sama dengan si Wimper, dan akhirnya si Wimper pun datang ke peternakan untuk melihat kondisi peternakan. Namun Napoleon pun dia cukup cerdik untuk itu kan. Dia melarang untuk seluruh hewan untuk berkomunikasi bersama si Wimper untuk tidak membicarakan itu, tentunya kan untuk membatasi itu. Namun kemudian ada beberapa hewan pilihan yang boleh berkomunikasi dengan si Wimper. Namun sudah diberitahukan kepada binatang-binatang ini yang ditugaskan untuk menjawablah dengan santai, kemudian ceritakanlah apa yang sudah diberitahukan oleh si Napoleon, yaitu bahwa peternakan kita tidak sedang baik-baik saja, makanan pun sekarang sedang stabil seperti itu. Kemudian masuklah si Wimper ke peternakan, mau wawancari si Biri-Biri, dan si Biri-Biri pun mengatakan bahwa dia sedang baik-baik saja, tidak seperti apa yang kamu dengar di dunia luar. Kemudian dia masuk ke dalam lumbu yang dalamnya tentunya gudang makanan. Semua tong yang ada di dalam itu yang diisi pasir, kemudian ditutupi oleh sisa-sisa makanan seperti itu. Jadi sebenarnya sisa makanan itu hanya tinggal sedikit seperti itu. Namun di kamuflase dalamnya pasir. Di hanya ditutupi seperti itu. Di atasnya ditutupi apa? Jerami-jerami, makanan sisa makanan. Untuk memanipulasi bahwa ya sebenarnya kita ini masih kaya, kita ini masih ada makanan. Padahal kenyataannya mereka krisis makanan pada saat itu. Seperti itu. Dan itu mengingatkan saya kepada sebuah film, tapi ini udah Uni Soviet ya, tentang kita sudah ke Korea Utara. Jadi ada sebuah film judulnya The Interview. Saya lupa namanya. Steve Rogers kalau dia salah salah satu pemeran. Jadi dalam film itu ketika itu ada seorang ini Amerika atau Eropa ditantang untuk menginterview Presiden Korea Utara. Siapa ini Presiden? Kim Jong Un. Ditantang untuk menginterview dia karena yang kita ketahui tentang dogma-dogma di sana, bahwa di sana itu orang yang makmur, bahagia, kemudian bahwa si Kim Jong Un ini adalah dewa, dia tidak BAB dan lain sebagainya. Kemudian dia masuk ke sana, kemudian dia menginterview. Setelah pertama kali dia datang, dia melihat di seberang jalan ada minimarket dengan buah-buahan segar dan banyak sekali anak-anak kecil gemuk-gemuk sehat-sehat. Dan kemudian pemandunya mengatakan bahwa anak-anak di sini semuanya sehat-sehat dan hidup bahagia. Namun kemudian pada suatu malam si pewawancara ini karena dia lapar dan dia ingin jalan-jalan, kemudian dia jalan-jalan keluar ke minimarket, dan kemudian dia mendapati bahwa buah-buahan yang apa yang dia lihat di jalan pada saat itu ternyata buah-buahan palsu. Semua sudah dikamuflase, semua berbentuk kayu dan dos, apa istilahnya, styrofoam seperti itu. Dan kemudian dia memberitakan kepada dunia luar seperti itu. Itu saya sedikit ingat setelah membaca buku ini sedikit. Film yang Bung tadi apa judulnya? The Interview. Dan itu cukup kocak, film asik. Mungkin nanti kalau teman-teman penasaran dengan filmnya, boleh empat mata dengan Bung Arjun membahas mengenai film itu lagi.
Oke, kita lanjut Bung. Tadi sampai di pemerintahan Napoleon, sampai di datangnya Wimper ini tadi sebagai penghubung antara Napoleon dan dunia luar. Jadi untuk sebagai penghubung, maksudnya bahwa sejatinya kita ini masih kaya cadangan makanan. Kita tidak krisis makanan pada saat itu. Pada kenyataannya kita krisis makanan. Maksudnya peternakan binatang tadi ini krisis makanan di saat pemerintahan si Napoleon. Dan ada juga satu kisah yang cukup menarik kalau menurut saya Bung, dari buku ini. Pada saat Napoleon ini menjalin kerjasama dengan Pak Frederick. Bagaimana pertama dia kan ingin menjual, ada kayu-kayu bekas di situ. Kayu-kayu bekas. Dan dia ingin menjual kayu-kayu ini. Jadi pada saat itu dia menjual ke Pak Frederick kayu-kayu ini. Dan karena dia tidak bodoh, pertama kan Pak Frederick dia kasih dia dalam bentuk cek kepada si Napoleon ini. Cuma Napoleon menolak karena saya tidak mau cek, saya mau uang cash. Karena si Napoleon berpikir mungkin akan ditipu. Dan dia dapat uang cash. Dia dapat uang cash, dia ambil kayu-kayunya. Dan ketika dia dapat uang itu, dia kasih uang-uang itu ke semua binatang agar binatang cium bau uang itu, agar binatang-binatang itu tahu bahwa ya ini namanya uang, seperti itu. Namun tiba-tiba datang Wimper, datang terburu-buru, dia banting sepedanya, bahwa dia mengatakan bahwa uang yang diberikan Pak Frederick itu merupakan uang palsu. Tertipu Napoleon di situ. Astaga. Di situ menurutku dia tertipu juga bahwa sejatinya sulit menandingi otak-otak si manusia ini tadi. Ternyata lebih cerdik si binatang ini tadi kan. Setelah itu terjadi permusuhan. Karena ada satu slogan itu kan yang dulunya mana lalu slogan itu kaki empat baik. Belum, sebelum itu ada kayak pembunuhan bagi manusia atau pemusnahan bagi manusia. Pada seperti itulah slogannya mereka. Mereka ganti slogannya itu menjadi pembunuhan bagi Frederick. Mereka ganti slogannya dan itu untuk mengecam si Frederick. Untuk mengecam si Frederick karena pada saat itu Napoleon sangat marah karena dia tertipu. Ya saya ingat. Jadi ada ini, ada imbalan untuk siapapun atau hewan apapun yang bisa membawa Frederick ke Napoleon ya. Kalau tidak salah itu sekeranjang apel jika dia masih hidup dan setengah keranjang apel jika dia sudah mati. Dan ketika saat itu Napoleon mengatakan bahwa Frederick layak untuk direbus hidup-hidup. Ngeri sekali. Jadi saya ingin minta pendapatnya begini. Bagaimana jika seandainya terjadi di dunia nyata seperti itu? Di dunia nyata ketika ada peternakan kemudian hewan-hewan ini memberontak, seandainya Bung Didi adalah pemilik peternakan dan hewan-hewan peternakan yang ada di rumahnya Bung Didi memberontak, kira-kira apa tanggapannya Bung Didi? Tiba-tiba saya jadi peternak misalnya kan, ternak lah misalnya ada ayam atau segala, tiba-tiba mereka memberontak hancurkan saya. Aduh gimana ini di kehidupan nyata begitu nyata. Saya rasa sangat mengerikan sekali. Namun ya kalau saya sangat salut terhadap George Orwell ini karena dia coba bagaimana menganalogikan hal-hal yang fiksi namun secara detail dia coba meruntutkan cerita ini. Jadi sangat menarik untuk dibaca dan ya kita coba berpikir bagaimana kalau seperti itu ya terjadi di kehidupan kita. Begitu pendapat saya. Kita lanjut lagi Bung ya, karena dia berseteru dengan si Frederick tadi ini. Akhirnya dia coba menjalin kerjasama dengan si tetangga sebelahnya, yaitu Pak Pilkington. Kalau Pak Pilkington ini kita ibaratkan di dunia nyata sebagai penguasa sekutu Amerika. Tadi kita lewat sedikit Pak Frederick. Jadi Pak Frederick ini jika dalam kita runut dari Uni Soviet, tokoh ini adalah Hitler ya. Sebagai Hitler. Nah, lanjut. Tadi dia karena sudah merasa tertipu oleh si Pak Frederick ini, tadi dia menjalin kerjasama dengan Pak Pilkington untuk bagaimana sama-sama menghancurkan Pak Frederick punya. Karena diketahui bahwa Pilkington dengan Frederick itu tidak akur juga, selalu bermusuhan seperti itu. Nah, di situ mulai terjalin kerjasama di antara mereka sampai pada suatu saat Pak Pilkington ini diajak ke peternakan binatang ini tadi, tepatnya ke dalam rumah si Napoleon. Dan pada saat itu kita langsung mereka membuat suatu pesta dan di pesta itu mereka minum bir
Oh, berarti minum alkohol ya? minum alkohol seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat dari 7 aturan Tujuh aturan yang tujuh perintah dibentuk di awal binatangisme tadi itu, binatang dilarang meminum Minum alkohol. alkohol seperti itu. karena meminum alkohol itu suatu perlambangan seperti manusia ya. Iya. Seperti itu. Dan di akhir cerita, jadi babi-babi mengintip pada saat itu, melihat situasi bahwa antara Napoleon dan Bill Clinton ini sudah tidak ada bedanya. Jadi mereka sudah tidak Sudah sama ya? sudah tidak bisa membedakan yang mana manusia dan mana yang si babi. Karena mereka menurut si babi-babi yang lain, mereka semua sudah sama seperti itu. Berarti hampir atau semua 7 perintah ini dilanggar oleh si Napoleon ini. Iya. Pada awalnya hewan-hewan kira bahwa ketika kita dipimpin oleh sesama binatang akan menjadi lebih baik-baik saja, lebih baik daripada dipimpin oleh manusia. Namun kenyataannya tidak di sini. Tidak. Bahkan lebih parah dari kepemimpinan manusia itu sendiri. John Tadi Pak Jones itu bahkan sudah mulai dilanggar-langgar perintah 7 perintah tersebut. Bahkan ada yang sedikit ini kesini. Jadi karena mereka cerdas, karena mereka ini para babi-babi ini cerdas. Jadi ada suatu cerita di sini, suatu part bahwa ketika itu terjadi pembunuhan karena ada hewan yang berkhianat dan mengaku bahwa dia adalah agen dari Snowball. Ya, agen dari Snowball. Nah, kemudian dibunuh oleh orang-orangnya Napoleon seperti itu. Kemudian ada sosok Clover, jadi Clover ini adalah kuda betina. Nah, dia mengingat bahwa ada suatu perintah dalam 7 perintah itu yang mengatakan bahwa sesama binatang tidak boleh saling membunuh. Ya, betul. Dan kemudian karena dia penasaran, dia pergilah ke suatu dinding yang dituliskan 7 perintah tersebut. Namun karena si Clover ini bodoh, dia memanggil si Muriel, si kambing, Ya. untuk membacakan 7 perintah tersebut. Kemudian dia membacakan bahwa yang pada awalnya sesama binatang dilarang saling membunuh. Namun kemudian itu sudah dituliskan sesama binatang dilarang saling membunuh tanpa sebab. Jadi ada pengecualian. Jadi akhirnya mereka berpikir lagi bahwa si Clover berpikir bahwa saya tidak mengingat ada 2 kata ini pada saat diciptakannya 7 perintah. Namun sekarang sudah ada. Mungkin karena dia bodoh, dia lagi berpikir lagi. Mungkin karena saya sudah lama tidak melihat 7 perintah ini, jadi mungkin saya sudah lupa kalau ada bagian itu. Dan ada beberapa hal yang dilanggar namun diberi pengecualian kembali oleh para si babi ini karena mereka cerdik. Dan ya, ada juga satu yang menurut saya agak aneh. Mereka melanggar perintah yang binatang tidak boleh tidur di kasur. Ya, Nah, pada saat itu Napoleon sudah tinggal di rumah dan di apartemen lebih tepatnya. di apartemen dan dia tidur di kasur. Iya. Cuma lagi dan lagi di dinding itu diubah 7 perintahnya dia. Belum jadi apa itu? Binatang tidak boleh tidur di kasur yang menggunakan spray. Oh. Betapa hebatnya mereka berubah seperti itu. 7 perintah yang sudah dorong sepakati di awal. Dan pada saat itu si ada namanya toko juga yang toko cukup krusial, Squealer. Jadi dia memberikan penguatan bahwa ya benar Napoleon tidur di kasur, tapi dia tidak menggunakan spray. Jadi ya itu namanya tetap karena sejatinya jerami, tumpukan-tumpukan jerami itu sebenarnya tempat tidur atau kasur. Ya. Sama seperti Napoleon tidur di kasur, tapi dia tidak menggunakan spray karena spray merupakan buatan manusia, Ya. identik dengan manusia. Dan pada saat itu menurutku ya cerdas sekali mereka membuat alasan-alasan yang bikin binatang ini, namanya binatang yang tidak tahu apa-apa. Mereka iya betul mungkin seperti Ya. Dan kemudian seperti yang diceritakan tadi kan bahwa sudah tidak ada lagi perbedaan antara manusia dan binatang seperti Napoleon sama-sama dengan Pak Pilgrim dan meminum bir. Ya. Ada juga perintah yang mengatakan bahwa binatang dilarang meminum alkohol kan? Ya. Di dalam 7 perintah ini. Dan kemudian dilanggar ternyata. Oh ya, dilanggar. Kemudian lagi-lagi si Clover yang ini Dia peka. peka akan hal itu. Kemudian dia melihat lagi dan memanggil si Muriel ini, si kambing, membacanya lagi, dan kemudian sudah ada sedikit perubahan di situ. Dan perubahannya adalah binatang dilarang meminum alkohol secara berlebihan. Nah, Artinya boleh, tapi jangan tapi berlebih. jangan berlebihan. Wah, keren. Jadi dalam perintah itu sudah diubah seperti itu. Kemudian Nah, kalau dari endingnya, jadi
7 perintah itu mereka ubah, Bung. Kalau tidak salah begini mereka ubahnya. Kaki 2 baik, kaki 2 baik, kaki 4 baik. Jadi sudah tidak ada lagi perbedaan, sudah tidak ada lagi jahat. Jadi iya. sama-sama mereka baik. Saya ingat pada awal cerita ini kita mundur lagi sedikit. Pada awal cerita karena si biri-biri angsa ayam itu bodoh karena sulit menghafal 7 perintah ini. Jadi masih ada ini Snowball di situ ya, pada masa Snowball dan Napoleon sama-sama. Ini kita mundur sedikit lagi, kita balik lagi. Karena para hewan-hewan ini sulit untuk menghafal 7 perintah, akhirnya si Snowball punya gagasan bahwa khusus untuk para mereka yang sulit untuk menghafal atau membaca, jadi mengotakkan bahwa 7 perintah itu adalah menjadi atau meringkasnya kaki 2 jahat, kaki 4 baik, seperti itu ya. Tapi ternyata seperti yang Bung Didi bilang terakhir, karena mereka sudah sama saja, hewan dan manusia tidak ada bedanya, akhirnya merubah lagi menjadi kaki 2 baik, kaki 4 baik. jadi sudah sama-sama. Nah, kalau kurang lebih seperti itulah isi Iya. buku Animal Farm yang coba kita diskusikan pada hari ini. Dan ya, kita tidak mau singgung terlalu banyak karena masih banyak hal-hal menarik dalam Sangat buku ini. banyak. Kalau coba kita sedikit spoiler, ada perang kandang kuda, Ya, ada perang kincir angin juga. perang kincir angin, bagaimana kincir angin dihancurkan, dan ya, masih banyak lah. Jadi ya harapannya kami ini membuat penasaran teman-teman dan ingin membaca buku karya George Orwell ini tadi. Mungkin sebelum kita akhiri diskusi buku kita pada hari ini, Bung, Langsung ya. sudah hampir berapa? 1 jam, setengah jam lah, 1 jam, 1 jam. ya sekitar segitulah. Kita coba mendiskusikan buku ini. Mungkin kita coba memberikan pandangan ya, mengenai baik semuanya, baik cover, isi. Menurut Bung Adin bagaimana karya George Orwell yang menurut fenomenal ini? Ya. Mungkin coba Bung Adin. Jadi bisa kita bilang bahwa karya dari George Orwell ini, karya Animal Farm ini adalah suatu dokumen sosial ya. Karena saat dia menulis, ya pada saat terjadinya perseteruan itu terjadi seperti itu. Jadi kita katakan bahwa ini dokumen sosial. Dan saya rasa banyak sekali pesan moral yang bisa kita ambil dari buku ini. Banyak sekali. Dari jika kita lihat lagi dengan apa yang terjadi sekarang, kita tidak usah jauh-jauh lah kepada para pemimpin yang sudah terlalu tinggi. Mungkin kita bisa kaitkan dengan para mahasiswa. Banyak mahasiswa sekarang yang pada awalnya, yang ketika dia mahasiswa dia memegang teguh idealisnya bahwa dia jangan seperti ini, jangan seperti itu. Namun para DPR. Namun ketika dia sudah di atas, mereka sudah ada di tahap itu, mereka sama saja seperti Pulau Wanita tadi. Kan mereka tiba-tibanya menentang hal itu ternyata mereka sama saja. Ketika dia di atas, dia tidak bisa lagi merawat idealisnya. Akhirnya mereka pun sama dengan apa yang pernah mereka celah dulu seperti itu. Dan saya rasa masih banyak sangat banyak pesan moral yang bisa kita ambil. Namun saya ingin teman-teman mengambil pesan moral itu sendiri dengan membaca buku ini seperti itu. Mungkin itu saja sih dari saya. Mungkin dari dia teman. Kalau dari saya sendiri, kenapa yang bikin ini merupakan sangat menarik bagi saya? Pertama, buku ini cukup ringan dan enak dibaca, dan ya betul Bung Arun katakan tadi, banyak pesan-pesan moral yang bisa kita dapatkan dari Animal Farm tadi. Cukup kelupaan ada 2 tokoh yang menurut saya sangat menarik untuk teman-teman bisa maknai. Yang pertama ada tokoh si Boxer. Ya. Boxer si kuda kuat yang bahkan benar sekali. kekuatannya melebihi 3 kuda. Ya. Dia kuat, fisiknya kuat, rajin bekerja, namun sayang dia tidak ada pengetahuannya. Ya. Bahkan disuruh menghafal alfabet dari A sampai Z, dia hanya menghafal 3 atau 4 huruf seperti itu. Dan pada saat itu dia sangat rajin bekerja, sangat aktif dalam bekerja. Namun ketika masa tuanya dia hanya dijual ke penjagalan dan saat itu dia dibunuh. Jadi bisa sedikit maknai bahwa tidak hanya harus fisik yang kuat atau tidak hanya semangat bekerja keras, namun harus dibarengi dengan pengetahuan, ada keintelektualan untuk bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin. Dan ada satu tokoh juga yang menurut saya cukup menarik, yaitu si Moses. Walaupun jarang disinggung di buku ini, si Moses ini kan si gagak hitam. Iya, si hitam. Dan dia tidak pernah ada ketika mereka berdiskusi tentang apapun tentang binatangis kan. Tapi saya ingin cerita sedikit tentang Moses boleh? Boleh langsung. Saya ingin analogikan Moses ini.
sebagai sesuatu sosok. Jadi kita tarik lagi sedikit. Jadi simbolis ini kalau kita balik lagi dengan keadaan sosial atau dunia nyata. Jadi simbolis ini kita bisa analogikan mungkin sebagai kaum teologis atau para apa istilahnya? Para pendiri Indonesia, para ulama, karena ada satu kutipan yang dia mengatakan bahwa begini, si Moses mengatakan seperti ini, bahwa setelah kita amati kita akan menuju suatu gunung putih, kalau tidak salah seperti dia. Ya, gunung gula-gula, pokoknya seperti itu lah. Hal yang menarik sebenarnya. Dan itu bisa kita analogikan mungkin sebagai akhirat atau surga seperti itu. Jadi saya rasa sosok Moses ini mewakili dari kaum teologi seperti itu. Yang dia pro terhadap komunisme. Ya, kalau di sini sebagai binatangis. Ya, kurang lebih seperti itulah yang hal yang menarik yang bisa kita ambil dari buku ini. Dan saya rasa setiap pembaca memiliki hal-hal menarik sendiri. Maka ya pada masing-masing. Ketika teman-teman baca, ada hal-hal lain yang bisa teman-teman dapatkan. Saya rasa banyak sekali di buku ini, baik satir politiknya, baik moralnya, baik pengetahuan-pengetahuan lain lah yang teman-teman bisa dapatkan di buku ini. Dan mungkin sudah cukup panjang kita bercerita, Bung, dan kita sudah sampai di penghujung. Mungkin saya sedikit pesan, ini pesan saya bagi teman-teman yang ada di rumah. Kita telah mendiskusikan satu buku, jadi harapannya kami masih ada setelah ini kita coba diskusikan lagi buku-buku lain di himpunan mahasiswa manajemen ini. Jadi jangan cuma satu buku yang coba kita diskusikan, tapi masih banyak bukunya kita. Ayo kita diskusikan buku-buku lain. Oke, Bung, kalau dari saya itu saja. Kalau dari Bung Adin terus ya. Nah, ya tentunya kita berharap besar kepada teman-teman lain, senior maupun junior lain, untuk bisa saling kita ramaikan lagi saya kira dengan diskusi-diskusi seperti formal dan tidak formal seperti ini. Karena banyak sekali kita mempunyai buku dan kita sepertinya hanya terpampang tanpa kita baca. Masih kurang sekali minat literasinya kita. Mungkin itu dari saya. Ya, itu tadi pendapat dari kami berdua. Kami paham juga, kami bukan orang yang cukup hebat dalam mendiskusikan buku, namun ya, kami coba mendiskusikan apa yang kami tahu, apa yang paham dari sebuah buku yang tadi. Nah, kalau sudah tidak ada, saya Ferdian Prayoga selaku pendiskusi pada hari ini. Kemudian Bung, saya Adun Rizkyadi. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di diskusi-diskusi selanjutnya.